Halo semua, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang rekursif dan turtle motion. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Yang pertama, ada Diki Ilham Firmansyah. Yang kedua ada Abrar Zuhdi Akil Amrullah. Yang ketiga ada Rafid Fadil. Yang keempat ada Fauziah Rahmawati. Dan yang terakhir ada saya sendiri, I Gusti Ngurah Bagus Wanadri. Fungsi rekursif. Fungsi rekursif bisa disebut perulangan rekursif, karena fungsinya memang sama seperti looping. Perbedaannya adalah, jika pada perulangan iteratif menggunakan instruksi perulangan seperti for and while, sementara pada fungsi rekursif perulangan dilakukan pada fungsi itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah contoh dari faktorial. Pada slide ini, kita menggunakan match. Modul match ini sudah disediakan oleh Python. Jadi, modul match ini adalah modul default yang ada pada Python. Jadi, kita tinggal memakai saja. Di sini kita memakai importan modul match. Lalu kita membuat variabel inputan n sama dengan int input. Di situ kita masukkan nilai n-nya berapa. Selanjutnya, kita bikin variabel faktorial sama dengan match.factorial n. Ini adalah sebuah fungsi dari modulnya. Jadi kita tinggal pakai saja. Selanjutnya, kita bikin variabel faktorial sama dengan match.factorial n. Untuk mencari faktorial dari nilai n, langsung kita print saja. Hasil print nilai n faktorial dari berapa nanti akan keluar sehingga kita lihat outputnya. Masukkan nilai n. Misalnya kita masukkan 5, maka 5 faktorial sama dengan 120. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Oke, pada slide ini saya juga memberikan contoh lain dalam mencari fungsi atau mencari nilai faktorial. Nah, di sini saya telah membuat fungsi def hitung faktorial dengan kondisinya. Di sini ketika user menginputkan nilai n, misalnya user menginput nilai n sebesar 5, maka 5 akan diproses di fungsi faktorial tersebut. Fungsi faktorial ini menggunakan fungsi rekursif. Bisa dilihat di kondisi else-nya, dia mereturn fungsi itu sendiri, dihitung faktorial dalam kurung n dikurangin 1. Nah, itu namanya fungsi rekursif. Jadi ketika user menginputkan 5 kan tidak sama dengan 0 ya. Dia akan lanjut ke kondisi else-nya. Nah, di kondisi else-nya ini nanti dia menghitung nilai 5 dikali hitung faktorial, yaitu fungsi rekursifnya. Jadi 5 dikurangin 1 sama dengan 4, maka 4 naik ke atas lagi ke fungsi hitung faktorialnya. Karena 4 tidak sama dengan 0, maka akan masuk ke kondisi else lagi, terus kembali lagi secara berulang kali sampai dia mendapatkan nilai 0 sama dengan 0. Maka dia akan mereturn nilai 1. Jadi misalnya kita ada input 1. Kita udah sampai di kondisi 1. 1 itu tidak sama dengan 0 kan? Nah, kita langsung masuk ke fungsi else. 1 dikali 1 dikurangin 1. Itu kan nanti hasilnya 0. Nah, ketika kondisinya 0 sama dengan 0, maka dia akan mereturn nilai 1 itu. Jadi nanti hasil faktorialnya kalau bisa kita gambarkan, ketika yang pasti user masukin nilai faktorialnya 5, maka 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1 gitu. Ya, kurang lebih begitu. Kalau di sini di contoh outputnya, user masukkan nilai 10, maka faktorial dari 10 itu nanti bakal muncul 3.628.800.
Selanjutnya ada syarat rekursi agar berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan infinite loop. Nah, di sebuah algoritma rekursi agar dapat berjalan dengan baik dan tidak menjadi infinite loop, ada terbagi menjadi atas dua. Yang pertama ada kriteria dasar atau kondisi stop, di mana kondisi menjamin jika kondisi ini dipenuhi fungsi rekursi berhenti memanggil dirinya lagi. Nah, yang kedua memanggil rekursi konvergen, di mana pemanggilan fungsi rekursi harus selalu menuju titik kriteria dasar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat fraktal di Python yang nantinya akan digambarkan di Python Turtle Graphic. Pertama-tama kita mengimport Turtle. Mengimport Turtle ini salah satu bagian dari library Python juga. Untuk apa? Nanti ini tuh kayak untuk membuat gambar itu tersendiri, karena kalau tidak diimport gambar pun tidak codingan untuk menggambar pun tidak akan bisa di-run. Nah, terus di sini saya menginisiasi di mana HR sebagai turtle. Untuk apa? Untuk memudahkan memanggil si turtle itu sendiri. Terus di sini saya menggunakan live. Untuk apa? Dimana nanti si turtle akan menentukan arah ke sebelah left atau kiri dengan nilai yaitu 90. Terus di sini HR speed. Nah, HR speed ini buat apa? Di sini untuk kecepatan menggambar si turtle itu. Itu bebas. Nah, di sini saya membuat fungsi yang berupa tree, karena di sini saya akan membuat fraktal yang berbentuk pohon. Dimana di dalam variabelnya saya isikan i untuk memudahkan juga nanti memanggilnya. Terus di sini if i lebih kecil dari 10 maka return langsung. Kalau else yaitu lebih besar dari 10 maka si turtle berwarna hijau dengan maju power 20-nya tuh si nanti gambarnya dengan yang ditentukan nilainya i. Nanti saya akan jelaskan berapa itu. Terus HR left itu ke kiri, yang sudah saya jelaskan tadi sama saja. Terus di sini tree. Nah, di sini saya membuat berapa sih pohon yang akan dibuat atau cabang yang akan dibuat, yaitu 3 dikali i atau jumlah pohon tersebut atau gambar tersebut, terus dibagi 4. Terus HR right yaitu ke kanan, jumlah arah tujuan si turtle itu ke kanan dengan nilai 60. Color yaitu sama kayak tadi untuk merubah warna si turtle atau si nanti alat untuk gambarnya. Terus ini tree juga sama kayak yang di atas. Terus left juga sama menentukan arah. Nah, ini higher backward buat apa? Untuk mundur. Nanti ketika sudah selesai semua di sini diimplementasikan, nanti akan mundur. Nah, di sini saya memanggil tree atau inisiasi si variabel tree itu yaitu 100. Berarti nanti yang di sini 3 dikali 100 bagi 4, di sini juga sama. Terus ini arah depannya juga sama, belakangnya juga sama. Nah, ini untuk apa turtle down? Jikalau saya tidak membuat turtle down, ketika semua tugas ini telah terselesaikan dan gambar pun telah tergambar, itu otomatis akan kayak keluar sendiri dari si Python Turtle Graphical. Tapi kalau saya membuat turtle down, ketika semua tugas di sini telah terselesaikan, maka si turtle itu pun akan kayak diam, tidak akan langsung keluar.
Nah, ini contohnya. Nah, langsung kembali dan terdiam, tidak langsung keluar dari Python telegrafik ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih.